Sebelum saya memulainya, penghormatan saya kepada Ibu Iba Haryana, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai cerpen ini. Nah, cerpen ini atau disebut juga cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik. Nah, cerpen ini sesuai dengan namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan secara singkat. Ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen ini ada 7. Yang pertama, bersifat fiktif atau karangan penulis. Nah, cerpen ini merupakan karya sastra yang bersifat fiktif. Nah, artinya itu cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasi atau khayalan. Cerpen tidak menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas, yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Hal ini disebabkan oleh cerpen ini merupakan karya sastra yang singkat. Yang ketiga, dapat dibaca sekali duduk. Cerpen dapat dibaca sekali duduk. Hal ini disebabkan jumlah kata yang terbatas dan alur cerita yang tidak bertele-tele. Yang keempat, yaitu diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Diksi yang dipakai dalam cerpen tidaklah rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini dikarenakan cerpen merupakan karya sastra yang ditujukan untuk masyarakat umum. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau jalan cerita. Cerpen memiliki alur tunggal, artinya ceritanya hanya fokus pada suatu peristiwa atau kejadian. Hal ini disebabkan oleh jumlah kata yang terbatas. Yang keenam, ditulis berdasarkan peristiwa kehidupan. Cerpen dapat ditulis berdasarkan peristiwa kehidupan yang pernah dialami oleh pengarang atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan yang nyata. Yang terakhir yaitu adanya pesan moral. Nah, cerpen biasanya memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan moral ini dapat disampaikan secara eksplisit atau secara implisit. Fungsi cerpen. Nah, fungsi cerpen ini ada 5. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Nah, cerpen dapat menghibur pembaca dengan menyajikan cerita yang menarik dan penuh kejutan. Cerpen dapat mengalihkan perhatian pembaca dari kesibukan sehari-hari dan memberikan rasa senang. Contohnya dalam cerpen Cinta di Bawah Hujan, karya dari Seno Gumira Aji Darmana. Dalam cerpen ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang harus terpisah karena perbedaan latar belakang. Nah, cerpen ini memiliki alur yang menarik dan penuh kejutan sehingga dapat menghibur pembaca. Yang kedua, fungsi estetis. Nah, cerpen memiliki nilai estetika atau keindahan yang dapat memberikan kepuasan kepada pembaca. Cerpen dapat menggunakan bahasa yang indah dan menarik serta memiliki alur cerita yang rapi dan terpadu. Contohnya dalam cerpen Bunga Rampai, karya dari Chairil Anwar yang merupakan kumpulan puisi Chairil Anwar. Nah, dalam kumpulan ini memiliki rima atau ritme yang indah serta makna yang mendalam. Yang ketiga ada fungsi didaktif. Nah, cerpen dapat mendidik pembaca dengan menyampaikan pesan moral atau pesan sosial. Nah, cerpen dapat mengajarkan pembaca tentang nilai-nilai
nilai kehidupan seperti nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai kepedulian, dan nilai toleransi. Nah, contoh cerpennya yaitu Semut dan Belalang yang merupakan cerita rakyat yang mengajarkan anak-anak untuk tidak malas dan selalu giat bekerja. Yang keempat yaitu fungsi moralitas. Nah, fungsi moralitas ini adalah cerpen yang dapat memberikan gambaran tentang nilai-nilai moral yang baik. Cerpen dapat mengajarkan pembaca tentang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang disajikan. Contohnya dalam cerpen Anak Gembala yang mengajarkan anak-anak untuk selalu jujur dan tidak suka ditipu. Yang kelima yaitu fungsi religiusitas. Nah, fungsi ini dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang dapat dijadikan pedoman kehidupan bagi pembaca. Nah, dalam cerpen ini dapat mengajarkan pembaca tentang nilai-nilai keagamaan seperti nilai keimanan, nilai ketakwaan, dan nilai kasih sayang. Contohnya yaitu dalam cerpen Kisah Nabi Muhammad yang menceritakan tentang kisah hidup Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini ada 5. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Nah, pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan tema cerita. Tokoh pengenalan meliputi dari nama, ciri-ciri fisik, dan latar. Latar pengenalan meliputi dari waktu, tempat, dan suasana. Pengenalan tema berisi gambaran umum tentang isi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Nah, pada bagian ini berisi tentang urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan dan dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga, adanya konflik dalam cerita. Konflik adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Konflik dapat berupa konflik internal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri tokoh, atau konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara tokoh dengan tokoh lain atau tokoh dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu puncak konflik dan atau klimaks. Nah, puncak konflik ini adalah bagian cerita yang paling menarik dalam dan menegangkan. Nah, pada bagian ini konflik mencapai intensitas tertinggi. Yang kelima yaitu penyelesaian. Nah, pada bagian ini berisi tentang penyelesaian konflik yang dialami oleh tokoh. Penyelesaian dapat berupa penyelesaian yang menyenangkan, membekukan, atau menggantungkan. Nah, dari kelima struktur cerpen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu alur cerita yang utuh. Nah, yang terakhir ada unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen ini ada 7. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ideal sentral yang mendasari sebuah cerita. Tema dapat berupa tema sosial, tema budaya, tema pendidikan, tema percintaan, tema keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tema ini merupakan unsur intrinsik yang penting dalam sebuah cerpen. Tema akan menentukan arah dan tujuan dari cerita. Tema juga menentukan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi dalam cerita. Yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Nah, tokoh ini adalah pelaku yang terlibat dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia, hewan, atau benda yang memiliki peran dalam cerita. Nah, penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penjelasan yang langsung.
yaitu pengarang secara langsung menjelaskan sifat dan watak tokoh. Yang kedua, penjelasannya tidak langsung, yaitu pengarang yang menggambarkan sifat dan watak tokoh melalui isi pikiran, perkataan, perbuatan, atau latar belakang tokoh. Yang ketiga yaitu penjelasan melalui dialog, yaitu sifat dan watak tokoh dapat diketahui melalui dialog yang dilakukan tokoh. Nah, tokoh dalam cerpen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tokoh utama, yaitu tokoh yang paling penting dalam cerita. Yang kedua ada tokoh sampingan, yaitu tokoh yang mendukung tokoh utama. Yang ketiga ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik dan disukai pembaca. Yang terakhir yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak jahat dan tidak disukai pembaca. Yang ketiga ada alur. Nah, alur ini adalah jalan cerita yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Nah, alur ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengenalan, yaitu bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan tema cerita. Yang selanjutnya perkembangan, yaitu bagian yang berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Yang selanjutnya lagi puncak, yaitu bagian yang berisi peristiwa paling penting dalam cerita. Yang terakhir yaitu penyelesaian, yaitu bagian yang berisi penyelesaian dalam suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, alur ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alur maju, yaitu alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir, yaitu secara berurutan. Alur mundur yaitu alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dari akhir ke awal. Yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu alur yang menggabungkan alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada latar belakang. Nah, latar belakang adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar belakang dapat dibedakan menjadi 4, ada latar waktu, ada 3, ada latar waktu, latar tempat, latar belakang, suasana. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang sebagai tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang kedua, yaitu pengarang sebagai tokoh sampingan dalam cerita. Yang ketiga sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang sebagai pengamat yang berada di luar cerita. Yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dapat disampaikan secara eksplisit dan implisit. Amanat yang disampaikan pengarang melalui ceritanya dapat berupa pesan moral, pesan sosial, atau pesan budaya. Nah, yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa dalam ceritanya. Gaya bahasa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada majas. Majas adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Yang kedua diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang digunakan dalam cerita. Yang ketiga yaitu nada. Nada yaitu atau suasana yang ingin disampaikan pengarang. Jadi gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam ceritanya dapat membantu pembaca untuk memahami cerita yang disampaikan. Sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.